Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Junaidi, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ruang lingkup analisis ekonomi makro mata kuliah portofolio. Perbedaan makro dan mikro. Makroekonomi. Perbedaannya satu, corak analisis makroekonomi dilakukan secara global dan menyeluruh. Kedua, terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan pihak yang melakukan ekspor dan impor. Yang ketiga, mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Sedangkan perbedaan dari mikroekonomi yaitu corak analisis adalah bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kedua, lembaga yang terlibat meliputi RT, pemilik faktor produksi, dengan perusahaan pemilik teknologi dan peralatan. Ketiga, menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk tujuan tercapai efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimal. Masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Yang keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Perkembangan teori makroekonomi. Faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa. Dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dan peran-peran pemerintah perlu untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian? Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh? Mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Dan mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku? Dan langkah-langkah apa yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Alat untuk prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi pada periode tertentu dan perubahan tiap periode. Alat pengamat tersebut antara lain adalah 1. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga atau inflasi. 4. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Menurut Sadono Sukirno 2004. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi karena 1. Faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. 2. Investasi yang dilakukan meningkatkan jumlah barang modal. Teknologi yang selalu berkembang. Yang keempat, tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk. 5. Pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Dalam kenyataannya tidak selalu menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan jurung produk nasional bruto atau GDP gap. Semakin besar jurang PNB, semakin besar pula tingkat pengangguran dan perekonomian masyarakat tidak meningkat kemakmuran potensial yang dapat dicapai.
Masalah pengangguran. Pengangguran, suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sebab terjadinya pengangguran yaitu satu, kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan di industri. Masalah inflasi. Inflasi yaitu suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi rendah antara 2-3%. Tingkat inflasi juga mendarat antara 4-10%. Faktor penyebab inflasi: 1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan lebih besar dari penawaran. Kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, akibatnya biaya produksi meningkat. Yang ketiga, kesalahan teknik. Yang ketiga, kenaikan harga barang-barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang lebih besar penawaran barang. Kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Di samping itu, terjadinya aliran keluar dan masuk dana atau investasi. Impor yang melebihi dapat mengurangi kegiatan ekonomi karena permintaan barang LN lebih besar dari DN. Turunnya permintaan DN menyebabkan terjadinya pengangguran. Di samping itu, modal dari dalam negeri akan mengalir keluar. Hal ini menyebabkan nilai mata uang domestik turun. Neraca pembayaran, suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam suatu tahun tertentu. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Pembayaran yang dilakukan meliputi: 1. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. 3. Aliran keluar dan masuk modal jangka pendek, seperti mendepositokan uang di luar negeri. Dalam neraca pembayaran ada dua, yaitu neraca perdagangan, menunjukkan pertimbangan di antara ekspor dan impor. Kedua, neraca keseluruhan, yaitu menunjukkan pertimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran, yaitu berarti pembayaran luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Kebijakan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu: 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Menstabilkan kegiatan ekonomi seperti tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi. Kedua, tingkat harga-harga tidak menunjuk pertumbuhan yang berarti. Ketiga, terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri. Kebijakan makroekonomi, yaitu bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi diantaranya kebijakan fiskal, meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kemudian kebijakan segi penawaran, yaitu bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran menekankan kepada: 1. Peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan usaha para untuk tinggi efisiensi kegiatan produksi. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur. Yang keempat, mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Untuk itu maka: 1. Pajak pendapatan rumah tangga dikurangi. Yang kedua, pemerintahan memberikan insentif pengurangan pajak kepada perusahaan melakukan inovasi menggunakan teknologi yang canggih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis ekonomi makro.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.